Dunia berputar di sekitarku seperti permainan karnaval yang rusak. 1 detik aku sedang berjalan di jalur pendakian Gunung Salak yang curam, menghirup udara pagi yang sejuk penuh aroma pinus dan tanah basah. Detik berikutnya aku melayang di ruang kosong. Teping batu kasar melesat lewat dalam kabur coklat abu-abu. Perutku melorot saat sadar, aku jatuh. Teriakan Riko bercampur dengan teriakanku saat kami terguling bersama. Tangannya meraihku di udara, tapi kami berputar terlalu cepat untuk saling pegang. Suara tubuh kami menghantam batu bergema di ngarai seperti letusan mercon malam lebaran. Setiap benturan mengirim rasa sakit tajam ke lengan dan kakiku. Saat kami akhirnya mendarat di dasar dengan bunyi mengerikan, semuanya sunyi kecuali dering di telingaku. Aku berbaring miring, merasakan rasa darah asin di mulut. Lengan kiriku terbakar, sesuatu hangat mengalir di wajahku. Melalui penglihatan kabur, aku melihat Riko beberapa meter dariku. Dia tak bergerak. Riko, bisikku, suaraku hanya serak. Tenggorokanku seperti tergores batu. Di atas, suara Ibu Suryani terdengar tenang, hampir riang. Lalu suara Laras, adik Riko yang berusia 22 tahun, ikut muncul. Ibu, mereka, tanya Laras, suaranya campur takut tapi odo-nodo aneh yang tak ku mengerti. Sayang, jangan lihat ke bawah. Lebih baik kamu tidak melihat, jawab Ibu Suryani lembut seperti biasa saat menenangkan anaknya. Lebih baik tidak melihat. Apa maksudnya? Kenapa ibu tidak berteriak minta tolong? Kenapa tidak hubungi polisi? Kami baru saja jatuh dari tebing, tapi dia malah melarang Laras melihat. Riko mengeluarkan suara erangan kecil di sebelahku. Lega membanjiri dadaku. Dia masih hidup. Tapi saat aku memandangnya, matanya terbuka lebar, menatapku tajam. Ada sesuatu mendesak di wajahnya. Bibirnya hampir tak bergerak saat berbisik sangat pelan, jangan gerak. Pura-pura mati. Pura-pura mati. Kenapa dia bilang begitu? Pikiranku kabur karena jatuh, seperti kabut tebal. Tak ada yang masuk akal. Kami butuh pertolongan. Tapi ada sesuatu di motoriko yang membuatku percaya. Meski seluruh tubuhku berteriak kesakitan, aku memaksa diri diam total. Aku menutup mata, membuat napas sekecil mungkin. Kita tinggal begitu saja, tanya Laras dari atas. Suaranya tak seperti adik ipar yang biasa menangis saat melihat semut mati. Laras sayang, kadang orang dewasa membuat pilihan yang menyakiti semua orang, kata Ibu Suryani dengan suara manis sabar seperti biasa. Kakakmu dan istrinya. Mereka tak memikirkan yang terbaik untuk keluarga kita. Apa? Pilihan apa? Aku ingin berteriak bertanya, tapi bisikan Riko terus bergema. Jangan gerak. Pura-pura mati. Lenganku berdenyut-denyut. Perutku mual. Darah menetes dari kepalaku, aku rasakan di bibir. Batu di bawah terasa semakin dingin dan keras. Tapi Laras tiba-tiba berkata, Ibu, Sinto selalu buat kue spesial saat aku mampir. Dia bantu perku saat Riko sibuk. Suaranya pecah sedikit. Iya sayang, sekarang ibu yang akan lakukan semua itu untukmu. Kita saling jaga seperti yang kita rencanakan. Rencanakan. Mereka sudah merencanakan sesuatu. Kepalaku berputar, tapi bukan karena jatuh lagi. Apa maksud Ibu Suryani dengan seperti yang kita rencanakan? Dan kenapa Laras bicara seolah paham soal menghilangkan kakaknya sendiri? Nenek, bagaimana kalau mereka masih? Laras mulai bertanya. Mereka tidak, sayang. Percaya ibu, ini lebih baik. Sekarang kita bisa hidup seperti yang kita impikan. Hidup yang mereka impikan. Kapan mereka bicara soal hidup tanpa Riko dan aku? Kapan Ibu Suryani mulai merencanakan sesuatu bersama putrinya, melawan anak laki-lakinya sendiri?
Ketakutan dingin menyebar di dadaku, bercampur sakit dari luka. Aku dengar langkah kaki mereka menjauh dari tepi tebing. Ibu Suryani bersenandung pelan, lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan untuk Laras kecil. Suara itu sekarang membuat bulu kuduku berdiri. Saat suara mereka hilang, aku membuka mata sedikit. Riko masih menatapku, wajahnya pucat kotor darah. Matanya waspada dan marah seperti tak pernah kulihat sebelumnya. Saat kami tak lagi mendengar apapun, Riko berbisik lagi. Sinto, ada yang harus kuceritakan. Sesuatu yang mengerikan. 3 hari sebelumnya, aku berdiri di dapur rumah kami di Bogor, menyiapkan bekal roti isi dan air mineral untuk acara pendakian keluarga yang kukira akan menyenangkan. Matahari pagi menyusup lewat tirai kuning, aku bersenandung pelan sambil merapikan bekal. Semua terasa normal, damai. Sinto sayang, kamu yakin sudah bawa cukup air? Panggil Ibu Suryani dari ruang tamu. Dia datang pagi-pagi dengan 2 ransel besar dan senyum excited. Jalur Gunung Salak bisa sangat melelahkan. Aku tersenyum dan balas, sudah cukup kok, Bu, tapi aku ambil lagi sedikit. Ibu Suryani selalu khawatir soal persediaan. Itu salah satu hal yang aku sukai dari ibu mertuaku. Dia ingin menjaga semua orang. Riko masuk dapur sambil menguap, mengacak rambut acak-acakan. Dia tampak lelah, seperti tak tidur nyenyak. Beberapa minggu ini dia gelisah malam-malam. Tapi saat aku tanya, dia cuma bilang kerjaan lagi stres. Pagi, sayang, kataku, berjinjit mencium pipinya. Ibumu sudah datang dan siap berangkat. Bawa perlengkapan untuk ekspedisi seminggu. Riko memaksakan senyum, tapi tak sampai moto. Iya, dia selalu teliti. Dari ruang tamu terdengar Ibu Suryani berbisik dengan Laras. Suara mereka rendah. Laras datang dari apartemennya di Jakarta malam sebelumnya, katanya excited menghabiskan waktu keluarga. Akhir-akhir ini dia berbeda, lebih sering tanya soal rumah kami, pekerjaan, rutinitas harian. Senang Laras ikut, kataku podo Riko sambil membungkus roti. Rasanya sudah lama tak bertemu sejak dia pindah. Riko mengangguk, tapi matanya menatap jendela dengan pandangan jauh. Sinto, boleh tanya sesuatu? Tentu. Dia membuka mulut, lalu menutup lagi. Lupakan. Tak opo. Sebelum aku tanya lebih lanjut, Ibu Suryani muncul di pintu dapur bersama Laras. Ibu tersenyum lebar. Sudah berbulan-bulan aku tunggu acara ini, katanya antusias. Gunung Salak jalurnya indah, pemandangan dari atas katanya luar biasa. Laras mengangguk. Ibu tunjukin foto online. Kelihatan keren. Dia berhenti dan menatapku langsung. Sinto, kamu pernah hiking di tebing gunung sebelumnya? Pertanyaan itu aneh. Belum sih. Kenapa? Oh, cuma penasaran. Odo yang takut ketinggian. Senyum Laras terasa berbeda, lebih tajam. Ibu bertepuk tangan. Kita saling jogoyo. Itu yang namanya keluarga. Dia memeluk bahu Laras. Aku dan putriku tadi bicara soal kesetiaan keluarga yang penting. Riko diam sepanjang obrolan. Dia terus melirik ibu dan adiknya seperti sedang mencari-cari sesuatu. Kami muat semua ke mobil Riko. Aku excited untuk hari itu. Sudah berbulan-bulan tak kumpul lengkap. Ibu duduk di depan, kasih petunjuk podo Riko meski sudah diatur. Laras duduk di belakangku, aku rasakan tatapannya di tengkuk. Sinto, koto Laras di tengah jalan. Riko bilang kalian lagi bahas update polis asuransi jiwa. Aku menoleh kaget. Iya, kami baru bahas sebentar. Tanggung jawab orang dewasa kan. Tangan Riko mengerat kemudi. Itu pintar sekali, koto ibu mengangguk setuju.
Tak pernah tahu opo yang bisa terjadi. Kecelakaan datang saat orang tak siap. Odo yang aneh dicoro ibu bilang kecelakaan. Tapi aku usir perasaan itu. Ibu kan selalu praktis. Saat tiba di area parkir Gunung Salak, ibu minta foto semua orang. Dia suruh Riko dan aku pose di mulut jalur, lalu ambil beberapa foto hanya kami berdua. Foto ini mungkin penting nanti, katanya sambil cek layar kamera. Penting untuk opo? Tanyaku. Oh, kenangan sojo. Saat mulai mendai, ibu jalan di depan bersama Laras. Mereka bisik-bisik, sesekali aku tangkap potongan, warisan akhirnya setelah hari ini. Saat aku coba mendekat, Laras langsung ganti topik ke cuaca atau bunga liar di pinggir jalur. Riko berjalan di sampingku. Wajahnya pucat, terus cek ponsel meski kami seharusnya menikmati alam. Kamu baik-baik sojo, tanyaku. Kamu kelihatan gugup. Dia menatapku lomo, aku lihat ketakutan di matanya. Sinto, kalau terjadi opo-opo hari ini, tahu yo aku cinta kamu lebih dari opopun. Aku tertawa dan menyenggol bahunya. Kamu lebay. Opo yang bisa terjadi? Ini cuma pendakian keluarga biasa. Tapi saat kami semakin tinggi, dengan ibu dan Laras berbisik di depan, aku mulai sadar odo yang tak beres. Coro Laras terus menoleh ke belakang dengan ekspresi aneh. Coro ibu memaksa ambil jalur tebing ini. Coro tangan Riko gemetar. Saat tiba di jalur tebing sempit, odo rasa dingin yang merayap di perutku. Tapi sudah terlambat untuk balik. Malam pertama di pondok gunung seharusnya santai. Kami sewa pondok kayu kecil dekat kaki Gunung Salak, lengkap perapian dan dapur sederhana. Ibu yang pesan berbulan-bulan lalu, katanya ingin sempurna untuk waktu keluarga. Tapi saat aku bongkar baju di kamar kecil yang kami bagi dengan Riko, aku tak bisa hilangkan perasaan odo yang salah. Lewat dinding tipis, aku dengar ibu dan Laras berbisik di kamar sebelah. Kamu yakin dia tak curiga opo-opo, bisik Laras. Pelan suaramu, balas ibu. Dan tidak, kurasa dia belum tahu. Tapi kita tak bisa tunggu lama lagi. Aku tempel telinga lebih dekat, jantungku berdegup kencang. Opo yang Riko tak tahu? Opo yang tak bisa mereka tunggu? Bagaimana dengan Sinto? Tanya Laras. Sinto? Dia selalu jadi masalah. Selalu berlagak seperti bagian keluarga ini. Koto-koto itu seperti tamparan. Ibu selalu sopan padaku, bahkan baik. Tapi sekarang suaranya seperti benar-benar tak suka. Aku dengar langkah mendekati pintu, jadi aku cepat menjauh dan pura-pura rapi-rapi koper. Riko masuk, bawa 2 cangkir minuman coklat panas. Ibu buat untuk kita, katanya, tapi tangannya gemetar saat kasih padaku. Aku teguk satu, rasanya agak pahit, beda dari biasanya. Rasanya aneh. Motor Riko membelalak panik. Jangan minum, bisiknya buru-buru, rebut cangkirku. Kenapa? Sebelum dia jawab, suara ibu riang memanggil dari ruang utama. Semua sudah nyaman? Semoga suka coklat panas spesialku. Riko langsung buang kedua cangkir ke wastafel kamar mandi kecil dan buka keran. Wajahnya pucat serius. Riko, kamu bikin aku takut, bisikku. Odo apa? Dia buka mulut, lalu geleng kepala. Belum bisa. Tolong, jangan makan atau minum apapun kecuali aku coba dulu. Oke. Sisa malam terasa seperti mimpi aneh. Ibu terus usul main kartu, cerita masa lalu, lihat album foto yang dibawa. Tapi setiap kegiatan seolah sengaja pisahkan aku dan Riko. Saat aku coba duduk dekat suamiku, ibu minta bantu di dapur. Saat Riko coba bicara privat, Laras potong dengan tanya soal rumah, keuangan, jadwal harian kami. Sinto, koto Laras saat kami cuci piring,
Aku selalu penasaran. Kalian punya rekening bersama? Aku berhenti, busa sabun menetes. Kenapa tanya itu? Oh, cuma penasaran. Aku lagi mikir masa depan sendiri, perencanaan keuangan gitu. Dia tersenyum, tapi tak tulus. Dan rumah kalian? Atas nama berdua. Laras, pertanyaan ini cukup pribadi. Maaf. Aku cuma tertarik coro pasangan kelola uang. Ibu selalu bilang penting tahu posisi keuangan. Malam itu aku tak bisa tidur, dengar pondok berderit. Riko pura-pura tidur, tapi napasnya tak tenang. Tengah malam, aku dengar langkah di koridor. Aku bangun pelan, buka pintu sedikit. Ibu berdiri di dapur, bicara di ponsel dengan suara rendah. Yo, semuanya sesuai rencana. Besok pagi kita ambil jalur tebing seperti yang dibahas. Pastikan kamu siap di pihakmu. Siap untuk opo? Dengan siapa dia bicara? Aku tahu kelihatan kejam, tapi mereka yang memicu ini sendiri. Riko seharusnya tak ikut campur urusan yang bukan haknya. Dia diam, dengar jawaban. Laras paham opo yang harus dilakukan. Dia anak baik, tidak seperti orang yang masuk keluarga ini lewat pernikahan. Perutku mual. Mereka merencanakan sesuatu untuk besok, sesuatu di jalur tebing, dan ada hubungannya dengan Riko yang mengintip. Ibu lanjut, uang asuransi akan selesaikan semua masalah. Laras pantas hidup lebih baik, dan ini satu-satunya coro. Diam lagi. Tidak, tak ada bukti. Akan kelihatan seperti kecelakaan tragis. Dua orang muda yang terlalu dekat pinggir dan tergelincir. Seluruh tubuhku dingin. Mereka merencanakan bunuh kami. Ibu Suryani dan Laras merencanakan dorong kami ke tebing dan buat kelihatan kecelakaan supaya dapat uang asuransi. Aku merangkak balik ke tempat tidur, tangan gemetar. Riko sudah duduk, di cahaya bulan aku lihat kekhawatiran di wajahnya. Kamu dengar, bisiknya. Aku angguk, tak bisa bicara. Sinto, ada hal tentang keluargaku yang tak pernah kuceritakan. Hal yang seharusnya kuwarnai tahun lalu. Suaranya penuh penyesalan. Aku tak pernah pikir mereka akan sejauh ini. Di luar jendela, aku dengar ibu akhiri panggilan. Langkahnya kembali ke kamar, pondok sunyi lagi. Tapi aku tahu tak ada yang benar-benar tidur malam itu. 987 koto. Di dasar tebing, aku dan Riko tetap diam sempurna saat suara langkah Ibu Suryani dan Laras benar-benar hilang. Seluruh tubuhku sakit karena jatuh, darah masih terasa di mulut. Tapi aku putus asa ingin tahu apa yang Riko maksud dengan sesuatu yang mengerikan. Mereka sudah pergi, bisikku, hampir tak gerak bibir. Riko angkat kepala sedikit, dengar. Gunung sunyi kecuali angin lewat pepohonan di atas. Kuroso iyo, tapi tetap diam. Aku coba geser posisi menghadapnya, rasa sakit tajam dirusuk. Riko, maksudmu opo? Opo yang lebih mengerikan dari yang baru terjadi pada kita? Wajahnya kotor darah, tapi matanya jernih penuh sakit yang bukan hanya luka fisik. Sinto, ayahku tidak meninggal karena sakit seperti yang ibu selalu ceritakan ke semua orang. Aku tatap bingung. Maksudnya, waktu ayah meninggal 5 tahun lalu, dia tinggalkan hampir 30 miliar rupiah. Asuransi jiwa, tabungan, investasi, bahkan tanah yang tak pernah kami tahu. Suara Riko pelan sekali, tapi setiap kota seperti palu. 30 miliar. Aku tak percaya. Tapi ibu selalu bilang, ayah kalian tinggal utang sojo. Katanya itu sebabnya dia jual rumah besar dan pindah ke apartemen kecil. Dia bohong tentang semuanya. Riko tutup mata sebentar, seperti mengingat itu sakit. 3 bulan lalu, aku dapat telepon dari pengacara ayah.
Ada dokumen yang perlu diperbarui, pengacara tak bisa hubungi ibu, jadi hubungi aku. Aku coba pahami. Pengacara hubungi kamu langsung. Saat itulah aku tahu soal warisan. Menurut wasiat ayah, uang harus dibagi 3, ibu, Laras, dan aku. Masing-masing sekitar 10 miliar. Pikiranku berputar. Seharusnya dapat. Lalu apa yang terjadi? Wajah Riko semakin gelap. Ibu sudah mencuri dari aku dan Laras selama 5 tahun. Dia yakinkan pengacara bahwa dia kelola semua untuk keluarga, bahwa aku dan Laras tak perlu tahu detail dulu. Dia palsukan tanda tangan kami. Dia pindah-pindah uang. Dia ambil hampir semuanya. Aku mual, bukan hanya karena luka. Berapa yang tersisa? Mungkin 750 juta total. Dia habiskan atau sembunyikan sisanya. Riko coba mendekat, meringis. Tapi itu bukan yang terburuk. Ada yang lebih buruk dari mencuri 30 miliar dari anak sendiri. Sinto, saat aku konfrontasi dia 2 minggu lalu, dia tak bantah. Dia bilang dia lebih berhak dapat uang itu karena dia yang rawat ayah saat sakit. Dia bilang kami berdua tak tahu terima kasih dan pasti boros uang itu. Aku ingat Riko aneh beberapa minggu ini, malam tak tidur, pandangan khawatir, terus cek ponsel. Itu sebab kamu gelisah akhir-akhir ini. Aku bilang aku akan ungkap semuanya. Aku akan lapor polisi soal pemalsuan. Aku punya salinan dokumen dari pengacara. Riko tatap mataku langsung. Saat itulah dia mulai bicara soal kecelakaan yang bisa terjadi pada orang yang bikin masalah untuk keluarga. Potongan-potongan mulai menyatu di kepalaku, gambar yang membuatku dingin seluruhnya. Dia sudah rencanaan ini sejak kamu konfrontasi. Kurasa begitu. Dan Sinto, odo lagi. Yang bikin ini semakin sakit. Suara Riko pecah emosi. Kemarin aku tahu ibu ambil polis asuransi jiwa atas nama kita berdua 6 bulan lalu. Besar sekali. Maksudmu? Dia sudah rencanaan bunuh kita berbulan-bulan. Polisnya 15 miliar masing-masing. Dan tebak siapa penerima manfaatnya. Aku sudah tahu jawabannya, tapi mendengarnya membuatnya nyoto. Ibu Suryani. Ibu dan Laras bagi 50 kurang 50 kalau kita berdua mati kecelakaan. Tangan Riko gemetar marah. Ibu kandungku dan adikku sendiri merencanakan pembunuhan kami supaya dapat uang asuransi ganti opo yang ibu sudah curi dari kami. Aku ingat semua pertanyaan Laras kemarin soal rumah, rekening, jadwal kami, perilaku aneh ibu, coro dia memaksa jalur tebing ini, panggilan telepon yang kudengar semalam. Laras tahu soal warisan yang dicuri. Aku tak yakin dia tahu dari awal, tapi kurasa ibu baru cerita. Mungkin yakinkan Laras bahwa ini salah kami sehingga uang hilang. Riko coba duduk sedikit, lihat batu di sekitar. Ibu pintar sekali buat orang percaya apa yang dia mau. Di atas, seekor burung berbunyi, pecah kesunyian. Kami berdua beku, dengar tanda ibu dan Laras mungkin kembali. Riko, bisikku. Bagaimana kita keluar dari sini? Bagaimana kita buktikan apa yang mereka lakukan? Dia masukkan tangan ke saku jaket dengan lengan baiknya, keluarkan ponsel. Layar retak karena jatuh, tapi masih nyolo. Sinto, aku rekam semuanya. Rekam opo, bisikku, tatap layar retak Riko. Riko meringis geser posisi tunjukkan alat itu. Semuanya, Sinto. Aku rekam percakapan dengan ibu 2 minggu terakhir. Sejak tahu soal uang curian, aku tahu dia rencanaan sesuatu, tapi tak pernah bayang sejauh ini. Kepalaku masih berdenyut, tapi aku paksa fokus. Percakapan opo? Dengar, katanya sentuh layar hati-hati. Ponsel rusak tapi audio jelas.
Suara Ibu Suryani terdengar. Riko, kamu tak tahu opo yang kamu mainkan. Uang itu untuk rawat aku di hari tua. Ayahmu pasti mau aku dapatkan. Lalu suara Riko, ayah tulis di wasiat harus dibagi 3. Ibu, kamu curi dari Laras dan aku. Aku tak curi opo-opo. Aku investasikan dengan bijak. Dan kalau kamu terus desak, kamu mungkin akan masuk situasi sulit. Riko stop rekaman, tatapku. Itu Selasa lalu. Tapi odo lagi, jauh lebih buruk. Dia gulir beberapa file audio. Ini dari kemarin pagi. Sebelum kita berangkat, aku sembunyi di koridor dan rekam ibu bicara dengan Laras di dapur. Suara ibu lagi, kali ini lebih dingin, lebih hitung-hitungan. Laras sayang, ibu perlu kamu paham sesuatu penting. Kakakmu sudah coba hancurkan keluarga kita. Suara Laras, maksud ibu apa? Dia tuduh ibu curi uang yang seharusnya milik kita. Dia mau aku ditangkap, Laras. Dia mau lihat ibu kandungnya di penjara. Itu tak mungkin benar. Sayang, aku takut itu benar. Dan Sinto yang dorong dia. Dia yang tanam ide soal uang keluarga di kepala Riko. Dia tak pernah benar-benar bagian keluarga ini. Aku merasa seperti dipukul perut. Meski tahu ibu bohong, mendengar dia manipulasi Laras begitu lihai sungguh mengerikan. Rekaman lanjut, tapi ibu, Riko kakakku. Dia tak mungkin benar-benar sakiti ibu. Oh anakku yang polos, kamu terlalu naif. Riko berubah sejak nikah dengan Sinto. Dia buat Riko serakah dan curiga. Mereka rencana ambil semuanya dari kita dan tinggalkan kita tanpa opo-opo. Opo yang bisa kita lakukan? Suara ibu jadi lembut, hampir penuh kasih. Odo coro kita selesaikan semua masalah. Butuh keberanian dari kita berdua, tapi kita akhirnya bisa hidup seperti yang kita pantas. Riko pause rekaman, tatapku penuh sakit. Dia habiskan berjam-jam yakinkan Laras bahwa kita penjahat, bahwa kita rencana curi dari mereka dan tinggalkan mereka. Tapi itu semua bohong, kataku, suaraku lemah gemetar. Aku tahu, kamu tahu, tapi Laras selalu percaya ibu sepenuhnya, dan ibu pintar sekali terdengar meyakinkan. Riko putar bagian lain. Polis asuransi yang aku ambil atas Riko dan Sinto akan jaga kita kalau terjadi sesuatu pada mereka. Tragis tentu, tapi setidaknya kita aman secara finansial. Suara Laras ragu. Polis asuransi. Kapan ibu ambil itu? Beberapa bulan lalu, aku punya firasat Riko mungkin lakukan hal nekat. Mungkin coba kabur ke luar negeri dengan Sinto dan semua uang. Polis ini hanya perlindungan untuk kita. Ibu, kedengarannya semacam opo bu? Lupakan. Ibu percaya kamu. Riko stop lagi. Tangan gemetar. Sinto, kamu paham opo yang ibu lakukan? Dia yakinkan Laras bahwa kita akan kabur dan curi uang yang bahkan sudah tak odo karena ibu ambil semua. Aku coba duduk lebih tegak, sakit menusuk punggung. Laras benar-benar percaya. Laras hidup pas-pasan, kerja 2 partime cuma buat bayar apartemen kecil. Saat ibu bilang odo uang keluarga yang kami coba curi dan asuransi akan beri mereka hidup nyaman selamanya, suara Riko memudar. Dia lihat itu satu-satunya kesempatan hidup lebih baik. Tepat. Dan ibu pastikan Laras paham harus kelihatan seperti kecelakaan. Tak odo yang boleh curiga itu sengaja. Aku ingat pertanyaan aneh Laras kemarin soal asuransi, rekening, apakah aku pernah hiking tebing. Dia kumpulkan info, pastikan rencana berhasil. Riko, putar sisanya. Rekaman terakhir paling mengerikan. Suara ibu bicara di telepon. Yo, aku paham risikonya, tapi Laras sudah komitmen total.
Dia percaya kakak dan istrinya coba hancurkan keluarga kita. Diam jalur punya beberapa titik di mana kecelakaan bisa terjadi alami. Kami sudah pelajari area dengan teliti. Diam lagi. Tidak, Laras tak akan berubah pikiran. Aku pastikan dia paham ini satu-satunya cara selamatkan keluarga. Dia anak baik. Dia akan lakukan yang perlu. Riko matikan ponsel. Sinto, adikku sendiri bantu rencanaan pembunuhan kami karena dia pikir kita yang jahat. Di kejauhan, suara mendekat. Ibu dan Laras kembali. Mereka kembali, bisikku, panik naik di tenggorokan. Suara semakin keras. Nodo tenang ibu campur suara Laras yang lebih tinggi saat mereka turun jalur gunung menuju tempat kami tergeletak hancur di dasar tebing. Riko cepat masukkan ponsel ke saku jaket dalam, rebut tanganku. Kita harus gerak sekarang. Aku tak bisa, kataku, coba berdiri. Kakiku kiri terasa salah, sakit tajam dirusuk setiap napas. Odo yang patah. Sinto, dengar aku. Suara Riko mendesak tapi pelan. Kalau mereka temukan kita masih hidup, mereka akan selesaikan yang mereka mulai. Kita harus keluar dari sini. Dia benar. Kalau Ibu Suryani dan Laras tahu kami selamat jatuh, mereka tak akan tinggalkan peluang. Mereka akan pastikan kami benar-benar mati sebelum pergi. Riko berjuang berdiri, lengan kanan tergantung kikuk. Darah masih menetes dari luka di dahi, tapi matanya fokus dan penuh tekad. Kamu bisa tumbuh berat di kaki itu. Aku tes hati-hati. Sakit menyolok di pergelangan, tapi aku bisa berdiri kalau sandar ke Riko. Bisa, tapi bagaimana kita panjat tebing balik? Bukan jalur yang sama. Lihat sekeliling. Riko pandang medan batu di sekitar. Ngarai ini pasti ada jalur lain. Harus terhubung ke sesuatu. Suara semakin dekat. Kami bisa dengar koto-koto sekarang. Ibu, bagaimana kalau Odo yang lihat kita? Laras kedengar khawatir. Tak Odo yang lihat opo-opo, sayang. Kita cuma keluarga yang nikmati pendakian saat kecelakaan mengerikan terjadi. Suara ibu tetap tenang, hampir riang. Kita cerita ke semua orang bagaimana kami coba selamatkan mereka. Bagaimana kami langsung hubungi polisi. Perutku berbalik. Ibu sudah latihan ceritanya, siap main peran ibu mertua berduka, yang kehilangan anak dan menantu di kecelakaan pendakian tragis. Aku dan Riko mulai gerak sepelan mungkin, tetap dekat dinding tebing. Setiap langkah kirim gelombang sakit ke tubuhku, tapi ketakutan dorong aku terus. Kami harus temukan jalan keluar sebelum mereka sampai tempat kami mendarat tadi. Lihat, bisik Riko, tunjuk ke depan. Sekitar 50 meter, odo jalur sempit terukir di wajah batu, mungkin dibuat binatang atau erosi bertahun-tahun. Jalur itu curam dan berbahaya, tapi kelihatan menuju jalur utama lagi. Kami gerak secepat mungkin, tapi aku gigit bibir supaya tak berteriak setiap kakiku yang cedera menginjak tanah. Di belakang, suara ibu dan Laras semakin jelas. Aku lihat tempat mereka mendarat, koto Laras. Suaranya aneh. Tak sedih, tapi tak senang juga. Harus kita cek untuk pastikan. Tentu kita cek, sayang. Kita perlu cerita ke tim penyelamat persis opo yang kami temukan. Ibu kedengar menikmati ini. Jangan khawatir. Setelah hari ini, semua masalah selesai. Aku dan Riko sampai jalur sempit saat aku dengar langkah di tanah batu tempat kami berbaring tadi. Jantungku berdegup keras, aku yakin mereka bisa dengar. Jalur ke atas tebing hanya cukup untuk satu orang. Riko jalan duluan, tes setiap langkah pastikan tahan berat kami. Aku ikut, punggung tempel dinding batu, tak berani lihat ke bawah jurang. Aneh sekali, suara Laras naik dari dasar ngarai. Ibu, odo darah di sini,
Tapi aku tak lihat mayat. Darahku dingin. Kami tinggalkan jejak darah. Maksudmu opo? Suara ibu hilang nodo riangnya. Odo darah di batu-batu ini, tapi Riko dan Sinto tak odo di sini. Diam lomo. Lalu ibu bicara lagi, kali ini tajam marah. Mereka selamat jatuh. Bagaimana mungkin? Tak penting bagaimana. Yang penting mereka di sekitar sini, pasti cedera dan coba minta tolong. Suara ibu semakin keras, seperti sedang pandang sekeliling. Kita harus temukan sebelum mereka sampai jalur utama. Aku dan Riko sudah setengah jalan naik jalur sempit saat Laras berteriak, "Ibu, aku lihat bekas goresan di batu sini. Kuroso mereka lewat sini." Lebih cepat, bisik Riko padaku, tapi aku sudah dorong diri sekuat tenaga. Jalur semakin curam, kakiku cedera mulai lemas. Di bawah, ibu dan Laras mulai panjat jalur sama. Ibu beri perintah. Laras, telepon nomor yang ibu kasih. Bilang kita ada masalah dan butuh bantuan. Bantuan? Siapa lagi yang terlibat? Bilang target masih bergerak dan kita butuh bantuan segera di lokasi. Ibu lanjut. Kami bukan cuma lari dari ibu dan Laras. Ada orang lain terlibat dalam rencana ini. Orang yang mungkin sedang dalam perjalanan bantu selesaikan opo yang ibu dan Laras mulai. Saat kami semakin tinggi, Riko tiba-tiba berhenti, balik tatapku. Wajahnya pucat sakit dan lelah. Tapi ada lagi di ekspresinya. Tekat campur takut. Sinto, saat sampai atas, kita lari. Tak berhenti. Tak lihat belakang. Dan tak percaya siapapun yang kita temui di jalur ini. Kami sampai puncak jalur tebing saat matahari mulai terbenam. Kakiku gemetar lelah dan sakit, wajah Riko abu-abu karena kehilangan darah. Tapi kami hidup. Di belakang, kami masih dengar ibu dan Laras panjat, suara mereka bergema di batu. Parkir mobil, Riko terengah, tunjuk lewat pepohonan. Kalau kita sampai mobil. Tapi saat kami tersandung menuju jalur balik ke tempat parkir pagi tadi, aku lihat sesuatu yang buat hatiku tenggelam. Dua pria berpakaian pendaki jalan ke arah kami dari arah parkir. Mereka kelihatan biasa, tapi cara mereka gerak, penuh tujuan, mencari, buat aku pegang lengan Riko. Mereka bukan pendaki biasa, bisikku. Riko ikut pandang, wajahnya gelap. Bantuan ibu. Kami sembunyi di balik batu besar saat salah satu pria bicara di radio. Kami di persimpangan jalur utara. Belum lihat target, tapi terus cari. Target. Mereka bicara soal kami seperti binatang buruan. Apa yang kita lakukan? Tanyaku podo Riko. Kami terjebak antara ibu dan Laras naik dari bawah, dan dua pria ini halangi jalan ke parkir. Riko diam sebentar berpikir. Lalu dia keluarkan ponsel rusaknya. Sinto, aku akan coba sesuatu, tapi kamu harus percaya aku sepenuhnya. Sebelum aku tanya apa maksudnya, dia berdiri dari balik batu dan jalan langsung ke dua pria dengan tangan terangkat. Tolong, teriaknya keras supaya suara bawa ke seluruh gunung. Tolong kami. Odo kecelakaan mengerikan. Dua pria kaget lihat dia, tapi cepat mendekat. Pak, Bapak cedera? Kami dengar Odo pendaki kesulitan. Iya, istri saya dan saya jatuh dari tebing. Kami parah cedera. Ibu dan adik saya masih di bawah cari kami. Kami berhasil panjat balik, tapi butuh ke rumah sakit. Salah satu pria bicara di radio. Kami temukan mereka. Mereka hidup dan bisa gerak. Perintah opo? Saat itu aku paham opo yang Riko lakukan. Dia buat mereka ungkap diri sambil pura-pura korban tak berdaya. Pria di radio dengar jawaban, lalu angguk ke pasangannya. Mereka berdua masukkan tangan ke jaket. Sebenarnya Pak, kata pria pertama,
Suaranya sekarang dingin profesional. Saya takut bapak tak akan sampai rumah sakit manapun. Tapi Riko sudah siap. Saat mereka gerak ambil senjata, dia tekan sesuatu di ponsel dan teriak, "Sinto, sekarang." Aku berdiri dari balik batu dengan ponsel Riko diangkat tinggi. Layar menghadap pria-pria itu. "Senyum untuk kamera, tuan-tuan. Ini sedang live streaming ke polisi." Itu bohong. Ponsel terlalu rusak untuk live apapun. Tapi pria-pria itu tak tahu. Mereka ragu, tak yakin ambil risiko di film saat bunuh. Momen ragu itu yang kami butuh. Riko rebut tanganku dan kami lari ke pepohonan, terobos cabang dan semak secepat tubuh cedera kami bisa. Di belakang, kami dengar pria-pria berdebat apa yang harus dilakukan lalu suara mereka kejar. Tapi kami tahu jalur ini lebih baik dari mereka. Kami sudah pelajari peta pagi tadi. Kami sampai jalan servis saat truk Ranger Taman muncul di tikungan. Riko lambaikan tangan panik, Ranger langsung berhenti saat lihat baju kami robek berdarah. "Opo yang terjadi podo kalian? Odo yang baru coba bunuh kami," kataku terengah. "Tolong, kami perlu hubungi polisi sekarang." Ranger ragu sampai lihat dua pria muncul dari pepohonan di belakang kami, masih bawa senjata. Ekspresinya langsung berubah. Dia ambil radio, panggil bantuan segera sambil bantu kami naik truk. 20 menit kemudian, lereng Gunung Salak penuh mobil polisi dan ambulans. Ibu Suryani dan Laras ditangkap saat coba panjat balik jalur tebing. Keduanya pura-pura kaget dan tak bersalah sampai polisi putar rekaman Riko. Aku lihat dari belakang ambulans saat mereka pasang borgol ke Laras. Dia kelihatan kecil dan bingung, tak seperti orang yang bantu dorong kami dari tebing beberapa jam lalu. Saat dia lihat aku menatap, dia mulai menangis. "Maaf, Sinto," teriaknya saat polisi bawa dia pergi. "Ibu bilang kalian akan sakiti keluarga kami. Katanya itu satu-satunya cara." Ibu Suryani sebaliknya tak tunjukkan emosi sama sekali. Bahkan saat dihadapkan bukti, dia cuma tatap lurus ke depan seperti sudah rencanakan pembelaan. Dua pria itu ditangkap saat coba kabur dari taman. Ternyata mereka kriminal bayaran yang ibu hubungi lewat koneksi gelap masa lalunya. Koneksi yang Riko tak pernah tahu ibunya punya. 6 bulan kemudian, aku duduk di ruang sidang dengar hakim vonis Ibu Suryani penjara seumur hidup karena percobaan pembunuhan dan pemalsuan. Laras dapat 15 tahun dengan kemungkinan bebas bersyarat di tahun ke-10. Hakim akui Laras dimanipulasi, tapi tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Aku dan Riko selamat, tapi sesuatu di dalam kami mati di gunung itu. Kami pindah dari Bogor tempat kami bangun hidup bersama, ganti nama, dan coba mulai baru. Tapi setiap kali bertemu orang baru dan mereka tanya soal keluarga, kami harus putuskan berapa banyak kebenaran yang kami cerita. Uang warisan yang dicuri tak pernah ditemukan. Ibu sembunyikan begitu rapi bahkan FBI, Polri dan tim investigasi, tak bisa temukan semuanya. Tapi kami tak butuh uang itu lagi. Kami punya sesuatu lebih berharga. Kami selamat dari orang-orang yang seharusnya paling cinta kami. Dan kami punya satu sama lain. Kadang larut malam, aku masih mimpi jatuh dari tebing itu. Tapi sekarang aku tahu jatuh yang sebenarnya bukan yang fisik. Jatuh yang sebenarnya adalah sadar bahwa keluarga bisa jadi hal paling berbahaya dari semua. Kami berdua duduk di bangku taman kecil dekat rumah baru kami di Bandung, lihat matahari terbenam di balik bukit. Riko pegang tanganku erat, jari-jarinya masih ada bekas luka dari tebing. "Kamu ingat saat aku bilang pura-pura mati?" tanyanya pelan. Aku angguk, senyum kecil. "Itu yang selamatkan kita." "Bukan hanya itu," katanya. "Kamu yang percaya padaku saat tak ada yang masuk akal. Kamu yang ikut lari meski kakimu patah." Kami diam lama, hanya dengar angin dan suara burung.
Cerita itu sudah 6 bulan, tapi rasa dingin di dodo kadang masih datang. Polisi bilang kasus kami salah satu yang paling kejam di Jawa Barat tahun ini. Ibu mertua dan adik ipar yang kolusi dengan pembunuh bayaran demi uang asuransi dan warisan curian. Media sebut pengkhianatan tebing Gunung Salak. Tapi bagi kami, itu bukan berita. Itu hidup kami. Laras kirim surat dari penjara 2 minggu lalu. Dia minta maaf panjang lebar, bilang dia benar-benar percaya cerita ibu bahwa kami akan ambil semua dan tinggalkan mereka miskin. Ibu bilang kalian serakah, tulisnya. Aku bodoh percaya. Riko baca surat itu dan cuma geleng kepala. Dia masih anak kecil di moto ibu. Tapi sekarang dia harus bayar. Ibu Suryani tak pernah kirim surat. Di sidang terakhir, dia cuma tatap kami dingin dan bilang, kalian tak akan pernah paham pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan? Kami hampir mati karena pengorbanan itu. Tapi karma memang odo. Uang yang ibu curi sebagian besar hilang, tapi polisi temukan sebagian kecil di rekening rahasia. Cukup untuk biaya pengobatan kami dan mulai hidup baru. Kami tak ambil. Kami serahkan ke yayasan anak yatim, seperti balas dendam kecil podo ibu, yang selalu bilang keluarga harus saling jaga. Sekarang kami hidup sederhana. Riko kerja dari rumah, aku buka usaha kecil jual kue online, kue yang dulu Laras suka. Kadang tetangga baru tanya, keluarga kalian di mana? Kami jawab singkat, mereka jauh. Tak perlu cerita detail. Tak perlu buat orang lain takut podo keluarga sendiri. Malam ini, saat kami masuk rumah, Riko peluk aku dari belakang. Kita selamat, Sinto. Itu yang penting. Aku balik peluk. Dan kita punya satu sama lain. Itu lebih dari cukup. Di luar, angin Gunung Salak sepertinya masih berbisik nama kami. Tapi kali ini, bisikan itu tak menakutkan lagi. Itu pengingat bahwa kami sudah bangkit dari jurang, bukan hanya tebing, tapi jurang pengkhianatan yang paling dalam. Dan kami tak akan jatuh lagi.